Perkenalkan, nama saya Yohanes Riki Wiyandri. Saya Cokro Jaya Simanihoro. Nama saya Alexander Krisman Sanjaya. Dan saya Leonardo Ditya Bagus Pratama. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi liturgi dengan topik partisipasi aktif dalam liturgi. Sebelum masuk ke dalam materi, kita sering bertanya apa itu arti liturgi dan apa kaitannya partisipasi aktif dalam liturgi di tengah-tengah hidup kita. Merayakan liturgi ataupun merayakan ekaristi yang merupakan bagian dari liturgi merupakan bagian yang paling fundamental dalam hidup kita, terutama dalam hidup rohani kita sebagai orang Katolik. Dalam ekaristi, semua manusia dipanggil untuk bersatu dalam kurban Kristus yang wafat namun bangkit dengan jaya untuk menebus umat manusia. Dan kita juga perlu tahu bahwa saat perayaan ekaristi berlangsung, Allah sendirilah yang berinisiatif untuk mengundang kita untuk hadir dalam perjamuan surgawinya. Kehadiran Allah sendiri nampak dalam imam, atau kita bisa mengatakan itu adalah in persona Christi. Maka apa yang dirayakan dalam ekaristi adalah bentuk dari kenangan kita akan perjamuan Paskah atas tindakan Kristus untuk mengorbankan diri demi menebus dosa kita. Liturgi merupakan pertemuan antara umat beriman dengan Allah, yakni menjadi pertemuan yang personal antara pribadi umat dengan Allah yang nampak dari setiap bagian perayaan ekaristi. Kita akan masuk ke dalam pengertian dari liturgi itu sendiri. Menurut arti dasarnya atau akar katanya, liturgi berasal dari kata Yunani yakni laos, yang berarti masyarakat, dan kata ergon yakni karya atau fungsi dan pelayanan. Kedua kata ini digabungkan menjadi leiturgia yang artinya secara profan fungsi umum atau proyek negara. Lalu diartikan secara pribadi bahwa liturgi merupakan pelayanan umum yang dibaktikan oleh pribadi. Jadi definisinya itu lebih ke pribadi masing-masing. Kemudian perkembangan istilah liturgi. Dalam teks Septuaginta atau dalam Perjanjian Lama, penggunaan kata liturgia digunakan sebanyak 170 kali untuk menunjuk ibadat kaum Lewi. Hal ini mengarah pada liturgi khas imam-imam dalam Perjanjian Lama yang dipimpin oleh suku Lewi. Kemudian dalam Perjanjian Baru, kata liturgia digunakan sebanyak 15 kali dengan merujuk pada kurban persembahan atau imamat Kristus. Lalu penulis Kristen pertama menuliskan arti liturgi itu sebagai kata yang merujuk pada aktivitas ibadat. Kemudian dalam surat pertama orang-orang Korintus dari Paus Clement, istilah liturgi dipakai dalam arti kultural dan ekaristis dan dalam arti ritual Perjanjian Lama. Namun dalam definisi kekristenan, istilah liturgi secara total akan mendapat arti baru dalam relasi dengan imamat Kristus. Kemudian kita masuk ke dalam liturgi dalam pengertiannya dalam Mediator Dei dan dalam Sacrosanctum Concilium. Dalam ensiklik Mediator Dei nomor 25, artikel 25 menekankan liturgi sebagai penerusan tugas imamat Kristus, atau lebih jelas lagi merupakan pelaksanaan tugas imamat Kristus. Liturgi adalah kultus umum seluruh tubuh mistik Kristus, kepala dan anggota. Yang ingin ditekankan dalam ensiklik ini adalah liturgi merupakan tindakan Kristus dan tindakan gereja. Definisi yang lebih mendalam lagi ditekankan dalam Sacrosanctum Concilium nomor 7, yakni selama perayaan ekaristi Kristus mengorbankan diri, mempersembahkan diri melalui pelayanan imam. Tujuan utama liturgi adalah untuk pemulihan Allah. Dan menurut konstitusi tentang liturgi menyatakan bahwa liturgi adalah puncak yang dituju oleh kegiatan
gereja dan serta-merta menjadi sumber daya kekuatan. Menjadi pertanyaan kemudian, bagi siapakah pelaku utama dalam liturgi? Menurut Paulus sendiri, bahwa subjek liturgi adalah kepala dan para anggota tubuh Kristus, yang berarti tidak lain adalah Yesus Kristus dan umat Allah. Maka perlu ditekankan terus-menerus, hakikat liturgi adalah tindakan Kristus dan serentak merupakan tindakan gereja. Baik, kali ini kita akan melanjutkan tentang sejarah perayaan liturgi dan keikutsertaan para peraya liturgi. Nah, kita perlu mengetahui bahwa titik pangkal dari sejarah perayaan liturgi dan keikutsertaan perayaan liturgi ini ada pada peristiwa perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya. Nah, liturgi ini kemudian mengalami perkembangan dalam sejarah, mengalami perkembangan, lalu memunculkan keikutsertaan umat dalam berliturgi ini. Nah, sesungguhnya perkembangan sejarah liturgi ini pada abad 16 sampai ke 18 ini sudah ada pembaruan sebenarnya sudah ada gerakan untuk melakukan pembaruan ini di Perancis. Nah, namun pembaruan ini cukup sampai di situ saja, tidak berbekas seperti itulah. Artinya tidak mengalami perkembangan yang lebih lanjut. Lalu pada abad ke-19 muncul minat-minat dari orang-orang untuk lebih mendalami kitab suci, teologi-teologi bapak-bapak gereja, dan sejarah-sejarah gereja. Nah, dari sinilah memunculkan persiapan untuk pembaruan liturgi yang lebih tinggi lagi. Nah, dari abad ke-19 ini yang memunculkan minat-minat orang-orang ini tentang seperti tadi yang saya utarakan tentang liturgi, tentang kitab suci, teologi bapak gereja. Dari sinilah mendorong muncul 3 kesadaran gerakan yang saling berpengaruh satu sama lain. Nah, gerakan apa itu? Yang pertama itu adalah gerakan orang muda yang membangun karakter kebersamaan. Di sini muncul gerakan orang-orang muda tentang bagaimana membangun karakter itu dalam berliturgi. Lalu ada juga gerakan kitab suci dan gerakan liturgi, terutama dalam pusat-pusat biara Benediktin. Nah, disinilah juga bahwa ada juga gerakan-gerakan kitab suci dan gerakan-gerakan bagaimana berliturgi yang baik menurut kitab suci. Nah, dari ketiga jalan tadi, ada orang muda, ada gerakan kitab suci dan liturgi ini, muncul kesadaran dalam diri umat bagaimana berpartisipasi yang baik dalam berliturgi. Nah, disinilah gerakan-gerakan ini semakin mengalami perkembangan hingga memuncak pada Konsili Vatikan kedua. Kita sendiri tahu bahwa Konsili Vatikan kedua pada 1962 sampai 1965 ini merupakan konsili yang betul-betul menjadi gerak pembaruan dalam gereja kita. Termasuk itu juga bagaimana berliturgi, berpartisipasi dalam liturgi. Nah, kita akan melanjut kepada penyesuaian liturgi. Nah, kita sendiri tahu bahwa liturgi adalah perayaan pertemuan antara Allah dan manusia, di mana dalam pertemuan tersebut mempunyai nilai sakral yang tinggi. Nah, liturgi ini setelah tadi mengalami pembaruan dalam yang memuncak tadi pada Konsili Vatikan kedua ini, lalu dianggap bahwa liturgi ini sebagai sesuatu yang begitu sakral. Nah, sebagai liturgi sebagai sebagai yang mempunyai nilai sakral, berarti harus memperhatikan bagaimana partisipasi umatnya dalam berliturgi. Disitulah pentingnya partisipasi umat dalam berliturgi.
Nah, ada unsur-unsur yang mendorong bagaimana suasana sakral tadi. Bagaimana harus menciptakan suasana sakral dalam berliturgi. Ini berkaitan dengan bagaimana keseragaman dalam perayaan liturgi. Seperti bisa kita lihat dalam tata gerak liturgi, nyanyian liturgi dan sebagainya. Nah, ini semua membentuk satu kesatuan yang membangun dalam diri umat bagaimana berpartisipasi. Nah, penyesuaian diri dalam diri umat ini perlu dalam diri setiap umat untuk lebih menghayati bagaimana liturgi itu yang memiliki nilai yang begitu sakral dalam gereja. Disitulah makanya partisipasi umat itu maksudnya para umat itu mampu menyatukan tindakannya, pikirannya, menyesuaikan menjadi satu kesatuan yang hingga berpusat pada liturgi itu sendiri, hingga membentuk suatu partisipasi umat yang aktif, dan umat itu dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam liturgi tersebut. Nah, perlu ditekankan lagi bahwa penyesuaian diri umat itu bagaimana harus berpartisipasi aktif, artinya misalnya ada kegiatan tata gerak liturgi seperti berdiri, waktunya berdiri, ketika bermazmur, waktunya bermazmur, artinya kita ikut serta ambil bagian dalam liturgi tersebut. Setelah kita menelisik sejarah liturgi dan keikutsertaan seluruh umat Allah dalam perayaan liturgi, sekarang kita memasuki letak partisipasi aktif berliturgi dalam perayaan Ekaristi. Perlu diketahui bahwa dalam sebuah perayaan sangat identik dengan adanya sebuah komunikasi. Begitulah gambaran mengenai partisipasi yang diharapkan dalam perayaan Ekaristi juga. Dalam konteks liturgi dan di mana pusat pembahasan kita di perayaan Ekaristi, keikutsertaan aktif seluruh umat beriman merupakan suatu keharusan dalam berliturgi. Dokumen Chrysostom Concilium ke-6 menegaskan bahwa tindakan-tindakan liturgi bukanlah tindakan perorangan, melainkan perayaan gereja. Mengapa disebut dengan perayaan gereja? Karena gereja sendiri berarti seluruh umat Allah, di mana umat Allah mengenangkan peristiwa misteri Paskah. Nah, di situ juga dituntut partisipasi aktif umat beriman di dalamnya. Bagian dari partisipasi aktif umat beriman itu sendiri terangkum dalam unsur dialogis. Nah, unsur dialogis ini mempunyai peran sentral dalam perayaan Ekaristi sendiri. Unsur dialogis dalam perayaan Ekaristi merupakan tindakan komunikasi, di mana tindakan komunikasi ini ialah antara Allah dan seluruh umat beriman yang hadir dalam perayaan Ekaristi tersebut. Struktur dialogis dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Struktur dialogis vertikal ialah Allah berinisiatif menawarkan keselamatan bagi manusia, sedangkan struktur dialogis horizontal di mana merupakan tanggapan dan jawaban seluruh umat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peningkatan peran seluruh umat pada perayaan liturgi. Nah, dalam perayaan liturgi terdapat petugas khusus, yaitu tindakan aktif selama perayaan liturgi. Petugas liturgi seperti menjadi lektor, akolit, pelayan altar atau musdinar, mazmur, organis, dirijen, pemazmur, dan sebagainya. Partisipasi ini lebih mengarah kepada sikap yang ada dalam diri manusia, di mana manusia memberikan diri secara totalitas. Dalam arti pusat perhatian umat beriman itu harus tertuju pada apa yang terjadi di altar, dan tidak hanya itu, perlu adanya tindakan aktif selama perayaan liturgi. Lalu dalam perayaan liturgi itu kita terdapat juga di luar petugas khusus, yaitu membangun unsur dialog selama perayaan liturgi. Di luar dari petugas khusus liturgi, tidak menjadi umat beriman yang hadir untuk bersikap pasif, melainkan
harus bersikap aktif dengan membangun dialog selama perayaan liturgi, seperti menjawab seruan pemimpin liturgi, terutama saat misa ketika imam menyerukan Tuhan sertamu, maka umat akan menjawab dan sertamu juga. Nah, hal ini diibaratkan mampu menciptakan komunikasi. Nah, komunikasi yang sakral antara sebagai wujud dari pemuliaan Allah. Dalam perayaan liturgi itu hal yang perlu kita perhatikan dalam menjawab seruan dari para lektor serta kita mengulangi referen dari pemazmur. Nah, sikap-sikap aktif tersebut yang mendorong suasana hidup dalam perayaan serta menggambarkan kedekatan Allah yang hadir dan diam dalam perayaannya. Sikap aktif dan hidup dari para peraya liturgi tidak mengarah kepada tindakan yang bebas ekspresi, melainkan perlu memperhatikan pedoman atau norma-norma liturgi yang telah ditetapkan, seperti halnya dalam sikap atau tata gerak liturgi, pakaian liturgi, serta nyanyian liturgi. Tiga hal ini perlu pada umumnya diperhatikan dengan baik karena memiliki ketentuan-ketentuan sesuai dengan pedoman liturgi, sehingga tidak terjadi tindakan penyelewengan dalam berliturgi. Inti dari semua perayaan liturgi ini mengarahkan kepada kita untuk bersikap aktif dan sadar. Itu bahwa tanda bukti bahwa kita mengimani Kristus dan mengasihinya. Tindakan partisipasi aktif dalam perayaan liturgi diarahkan kepada sikap-sikap liturgis yang berkenan dengan norma-norma liturgi. Hal ini diperjelas untuk mengungkapkan dan melindungi kesakralan atau misteri dalam liturgi. Sikap partisipasi aktif dan sadar yang harus kita lakukan sebagai tanda bukti bahwa kita mengimani Kristus dan kita mengasihinya. Liturgi sebagai perayaan yang fundamental bagi umat Kristiani, artinya sebagai umat beriman Katolik tentu menghindari penyelewengan yang terjadi dalam liturgi. Karena hal ini dapat mengakibatkan merosotnya hubungan yang perlu antara hukum doa dan hukum iman, yaitu bahwa doa harus merupakan ungkapan iman, itu lex orandi dan lex credendi. Maka sangat perlu untuk memperhatikan dalam berliturgi, terutama menghindari penyelewengan itu. Umat Katolik tentu sudah harus memahami atau menyikapi liturgi itu sendiri sebagai bagian fundamental dalam membangun iman mereka. Lalu relevansi bagi kita, liturgi merupakan bagian yang fundamental sebagai fondasi iman dalam pembentukan karakter rohani yang berkualitas, terutama dalam bagian inti liturgi yaitu Ekaristi. Puncak dari perayaan liturgi adalah Ekaristi, dan di dalam perayaan ini kita dituntut aktif dan sadar. Ekaristi merupakan perayaan liturgi sebagai sumber hidup gereja. Itu Iuxta Dominicam Viventes, berarti hidup selaras dengan hati Tuhan. Liturgi sebagai jalan kita untuk berjumpa dengan Kristus, kerinduan akan persatuan dengan Kristus untuk selalu tinggal di dalamnya. Demikianlah teman-teman presentasi kami mengenai materi partisipasi aktif dalam berliturgi, dan terima kasih.